Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita baca di surat Al-Fatih ayat yang terakhir itu, ayat 29, itu kita bisa membaca firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersamanya. Jadi ini kan berbicara tentang kebersamaan dengan Rasulullah. Kebersamaan. Yang kita harapkan tentu kebersamaan itu kita dapatkan sampai nanti di hari akhirat, ya, yaumul akhir, ya, kebersamaan itu. Nah, kita banyak membaca Bapak Ibu hadis-hadis Rasulullah tentang amalan-amalan yang menjamin bahwa dengan amalan itu kita bisa menemani Rasulullah nanti di akhirat. Kita bisa bersama Rasulullah nanti di surga. Memang ada juga pendapat ulama, ada yang betul-betul menemani Rasulullah, dekat dia dengan Rasulullah. Bahkan ada isyarat dari Nabi seperti telunjuk dan jari tengah. Itu kan berarti kan memang ya betul-betul dengan Nabi itu. Kalau begini kan betul-betul dengan Nabi. Tapi ada juga kata ulama itu yang tidak dekat Nabi, tapi dia hanya sebatas melihat Nabi katanya. Ada yang sebatas melihat Nabi gitu. Dari jauh mungkin gitu ya. Ada juga yang berjumpa dengan Nabi gitu ya.
Nah, di beberapa hadis yang banyak disampaikan oleh para mubalik dan asatid berkaitan dengan menemani Rasulullah ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, bisa menemani Rasulullah di surga. Yang pertama Bapak Ibu, hadis ini sering juga kita bahas. Sering kita bahas. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Jadi kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, suatu ketika aku bermalam bersama Rasulullah. Maka aku mencukupkan bagi Nabi air wuduknya dan kebutuhan-kebutuhannya. Kan begitu. Jadi sahabat Nabi itu tentu wujud dari kecintaan, apa yang dibutuhkan Nabi itu disiapkan. Ya, jadi air wuduk Nabi disiapkan, kebutuhan-kebutuhan Nabi yang lain disiapkan. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sal, mintalah apa yang ingin engkau minta. Fakultu, maka aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu ya Rasulullah agar aku bisa menemani engkau di surga. Nah, jadi di sini ada bahasa menemani engkau di surga. Ya. Qala, lalu Nabi bertanya lagi, au ghairu dzalik, apakah engkau punya permohonan yang lain? Qultu huwa dzak, cukup itu saja. Ya, cukup itu saja. Nah, jadi sepertinya kalau kita baca hadis ini Bapak Ibu, memang yang lain itu jadi tidak ada harganya kalau sudah berbicara tentang menemani Nabi itu. Tidak ada harga. Apa yang lebih berharga daripada menemani Rasulullah di surganya Allah? Ya cukup. Huwadak, cukup itu saja. Nah, ini yang kata kuncinya di sini. Ya. Qala, maka Nabi menjawab, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Maka bantulah aku agar permohonan engkau itu terwujud dengan memperbanyak sujud. Jadi kata kuncinya, kalau ingin kita Bapak Ibu menemani Nabi Pak, nanti di surganya Allah, perbanyak sujud. Ini ada dua pembahasan ulama. Memperbanyak sujud itu artinya memperbanyak sholat sunnah. Bagaimana mungkin kita akan bisa menemani Rasulullah Bapak Ibu ya, ketika sholat sunnah itu tidak kita ikhtiarkan. Padahal ini kan ada peluang nih, ya. Ini ada peluang. Jadi sebenarnya kan amalan-amalan yang lain nanti akan kita bahas itu juga menjadi asbab kita menemani Rasulullah di surga. Tapi kalau di hadis yang pertama ini, dengan memperbanyak sholat sunnah itu ada jaminan kita bisa menemani Rasulullah nanti di surga. Memperbanyak sholat sunnah ya. Maka sebuah keniscayaan kan itu. Kalau memang ingin kita menemani Rasulullah di surga, memang perbanyaklah sholat sunnah itu ya, perbanyak. Saya beberapa kali juga ketemu dengan jamaah, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Semangat mendirikan sholat sunnahnya perlu diacungi jempol. Karena hampir seluruh sholat sunnah yang diajarkan Nabi diamalkannya. Ya, mulai dari rawatib gitu ya, yang mengiringi sholat wajib, mulai dari witir, tahajudnya, ya, kemudian duhanya, ya, bahkan syuruknya Pak. Semuanya diamalkan.
Karena dia yakin dari hadis Nabi tersebut bahwa dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat-sholat sunnah, ada jaminan menemani Rasulullah nanti di surga. Bagaimana dengan kita? Yang kita sebenarnya Bapak Ibu punya kemampuan untuk melakukan itu. Kita punya kemampuan. Di mana letak beratnya sholat sunnah? Di mana letak beratnya Bapak? Di malasnya. Letak beratnya sholat sunnah itu Pak, di malehnya. Dikatakan tidak ada waktu. Banyak sekali waktu kita Pak. Dikatakan tidak ada kesempatan. Tidak. Kita punya banyak kesempatan. Tapi apa yang membuat berat untuk sholat-sholat sunnah? Malas. Malas. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita Bapak Ibu. Keinginan kita untuk bisa menemani Rasulullah di surga. Perbanyak sholat-sholat sunnah Pak. Berbanyak. Ya. Kemudian makna yang kedua itu adalah memperpanjang sujud. Kalau yang pertama dimaknai memperbanyak sujud, kalau yang kedua maknanya apa? Memperpanjang sujud. Bikasrotis sujud. Jadi pembahasannya itu baik dari sisi kualitas ataupun dari sisi kuantitas, bahwa memperpanjang sujud itu juga termasuk amalan yang menjamin seorang hamba bisa menemani Rasulullah nanti di surganya Allah. Jadi dua ada, memperbanyak dan memperpanjang. Ya, tapi kalau memperpanjang sudah kita bahas. Kalau sholat sendiri tidak apa-apa diperpanjang Pak. Mau diperpanjang bacaan rukuknya, mau diperpanjang bacaan sujudnya. Karena memang penjelasan Aisyah jelas Pak. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya berapa bagus dan panjangnya sholat Rasulullah. Berapa bagus dan panjangnya. Berarti kan makna berapa bagus dan panjang itu ya seluruhnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya perpanjang. Makanya jadi lama dia. Bukan hanya berdirinya. Kalau berdiri Rasulullah di tahajud memang kita baca dalam riwayat satu rakaat itu bisa 3 surat yang dibaca Nabi. Ya, bisa 3 surat kan, seperti Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa, itu dalam satu rakaat dibaca Nabi itu di rakaat pertama gitu. Tapi kita yakin juga sebagaimana yang dibahas ulama, an husnihinna wa tulihinna itu termasuk rukuk Nabi juga panjang Pak. Sujud Nabi juga panjang. Artinya Bapak Ibu, ketika kita sholat-sholat sunnah ada peluang untuk memperpanjang sujud-sujud kita. Kalau pendapat ulama, menikmati kedekatan kita dengan Allah di dalam sujud-sujud kita itu di sholat sunnah. Kalau di sholat wajib tidak bisa Pak, karena kita ikut imam. Imam lamo lo kan, kalau imam sebentar lo. Kemarin agak ribut di sebuah masjid gara-gara di sholat asar, di sujud terakhir itu imamnya terlalu lama Pak, sampai ribut jamaah ibu-ibu. Tak tahu kami kok penyakit kepala lamu-lamu bana sujud itu je. Heboh ibu-ibu. Saya tidak tahu karena saya tidak sholat asar di masjid itu. Cuman jamaah bilang tadi asar Ustadz heboh jamaah Ustadz. De apa kok jadi imam lamu bana sujud terakhir asar Ustadz. Heboh ibu-ibu nak tentu sakit kepala awak lamu-lamu. Berarti terlalu lama. Tapi kalau sholat sendiri Bapak Ibu kan merasakan. Memang lain pula nikmatnya Bapak Ibu. Berlama-lama di sujud itu lain loh nikmatnya. Ya. Tapi jangan menghayal di lamanya sujud ya. Maksudnya lama sujud itu ya membaca doa. Jangan beko lama sujud itu tidak jelas arah dan tujuan. Lama sujud itu memang dibantu kan dengan doa-doa. Terutama adalah doa-doa yang memang dibaca di dalam sujud, kan bisa diulang-ulang itu. Bisa diulang-ulang. Ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ini memotivasi kita ke depan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah dan memperpanjang sujud-sujud kita di
solat sunnah kita. Kalau begitu. Yang kedua kita baca dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis ini dinilai sahih oleh ulama. Bahwasanya inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan yang paling dekat majelisnya denganku di antara kalian di hari kiamat nanti, ya di hari kelak ya, yaitu tentu di surganya Allah, adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti kalau memang Bapak Ibu kita ingin menemani Rasulullah nanti di surga, dekat majelis kita dengan Rasulullah, ya, syaratnya adalah ahasinakum akhlaqo, yang paling baik akhlaknya. Ya logikanya kan ya Bapak Ibu, kan tidak mungkin lo orang yang perangainya buruk pak ke satu majelis lo jo Nabi di surga tidak masuk, ya tidak mungkin kan Bapak Ibu. Awak apa gunjing suku syirik ke tetangga, suku baburuk sangko kadun sana pak akacik majelis lo jo Nabi di surga, tidak masuk logikanya. Maka sebuah keniscayaan sekali lagi Bapak Ibu, bahwa orang yang ingin menemani Rasulullah di surga, paling dekat majelisnya dengan Nabi pak, paling baik akhlaknya, ya kan? Paling baik akhlaknya. Maka tentu Bapak Ibu kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, apakah dari perkataan, apakah dari perbuatan, ya, bagaimana ya memperbaiki akhlak itu, memperbaiki akhlak, karena menjadi syarat kalau ingin menemani Rasulullah di surga itu memang yang paling baik akhlak, paling baik akhlak. Pertanyaan bagaimana dengan akhlak kita hari ini? Apakah memang akhlak kita hari ini baik atau jangan-jangan akhlak kita hari ini buruk? Kan gampang mengevaluasi diri, jangan dievaluasi orang lain yang buat, evaluasi saja diri. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan pak, hari ini akhlak kita sudah baik atau hari ini akhlak kita buruk pak. Kan bisa kita mengevaluasi itu. Jangan berpura-pura baiknya, gawat tuh Bapak Ibu berpura-pura baik padahal kita tidak baik, ya kan? Bisa. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa kita mengevaluasi itu pak. Ya. Bagaimana dengan tetangga sebelah, ya kan? Bagaimana dengan adik dan dengan kakak, ya, bagaimana dengan teman-teman di kantor, itu kan bisa dievaluasi itu Bapak Ibu, ya, berkaitan dengan akhlak ini, berkaitan dengan akhlak, ya. Makanya kalau berbicara tentang akhlak ini Bapak Ibu sebenarnya berangkat dari hal-hal yang sebenarnya Bapak Ibu dia ringan sebenarnya, ya, tapi berat di pengamalan. Seperti umpamanya kan tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Itu kan sebenarnya ringan itu Pak. Tapi di pengamalan berat itu Pak. Bahwa engkau tersenyum kepada saudara kamu itu adalah shadaqah dan itu wujud dari akhlak baik seseorang Pak. Kan tidak ada yang berat dengan tersenyum. Tapi kenapa kok ada juga orang yang tersenyum saja susah Pak? Ya, kenapa? Ya, kalau dinaikkan lagi itu memang ahsin ilaman asa'a ilaik contoh Pak. Itu ya agak baik seketik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Itu min husnil akhlak. Itu adalah akhlak yang terbaik itu di situ. Kemampuan seseorang untuk berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadanya. Nah, itu dia tuh. Mimma karimil akhlak itu di situ.
Ya kalau berbuat elok kau orang nan elok itulah biasa tuh. Tapi berbuat elok kau orang nan ndak elok kawa, itu dia. Sekali lagi evaluasi diri kita hari ini, apakah kita sudah memiliki akhlak yang mulia atau belum? Nah, karena akhlak mulia itu di situ Bapak Ibu. Ya, bukan saja berbicara tentang kita berbuat baik kepada orang, akhlak yang baik itu juga berbicara kesabaran kita terhadap keburukan orang. Itu yang akhlak mulia itu, Pak. Kalau di awak kan akhlak mulia itu hanya berbicara tentang bagaimana kita berbuat baik pada orang, Pak. Ke situ saya banyak diarahkan. Tapi tidak dihubungkan dengan kesabaran kita menghadapi keburukan orang. Seolah-olah kalau orang berbuat buruk kepada kita, kita tidak bersabar, Pak, itu manusiawi dalam pandangan dia. Ya. Bahkan tidak ibu sapo tetangga sebelah inyo, saya tidak pernah nyapu ambo lo ke menyapunya. Jadi seolah-olah itu dibenarkannya, Pak. Nah, itu dibenarkannya karena bahasanya itu orang yang berbuat jahat kepada dia, Pak. Ya. Makanya kalau berbicara akhlak mulia, sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya kemampuan seseorang berbuat baik kepada orang lain, tapi kemampuannya bersabar atas keburukan orang lain. Di situ ujian sebenarnya yang menunjukkan terpujinya akhlak seseorang. Di situ ujiannya sebenarnya. Ya, bagaimana dengan kita? Ini yang kedua, ya. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan paling dekat majelisnya denganku di antara kalian pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi tidak rugi kalau ibu akhlak elok, tidak rugi. Tidak ada ruginya. Ada jaminan menemani Rasulullah orang-orang yang akhlaknya terpuji itu. Ya, walaupun mungkin sekali lagi hari ini orang menganggap kita lemah, ya, menganggap kita kalah. Padahal di balik lemah atau kalah kata orang itu ada keutamaan akhlak yang mulia tadi itu. Kadang orang menilai akhlak mulia itu sebagai sebuah kekalahan, sebagai sebuah kelemahan itu. Terkadang ada yang menilainya sampai seperti itu, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Ya. Manusia yang paling dekat denganku hari kiamat kelak adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi memang ada kalimat di situ, Pak, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Paling banyak. Nah, kan lagi-lagi kita bertanya Bapak Ibu, selawat kita ini berapa sih sehari kan itu? Berapa selawat kita? Makanya saya pernah dulu sharing kepada Bapak Ibu, Ustadz Abdul Somad itu kata beliau, dia kan berbagi saja. Sehari itu yang rutin 100 kali itu ada 3 kata beliau. Cuman yang satu saya lupa. Pertama istighfar 100. Kedua kata beliau selawat Nabi 100. Satu lagi saya lupa. Ada juga zikir itu yang 100 beliau baca. 100. Ya. Nah, jadi orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Yang paling banyak berselawat. Dia ada selawat itu selawat mutlak Bapak Ibu. Ada selawat muqayyad. Kalau selawat muqayyad ini kan selawat-selawat yang memang sudah diajarkan Nabi, Pak. Contoh kalau di dalam sholat itu memang ada selawat, Pak. Ya kan? Kalau pembahasan selawat di dalam kajian kita Bapak Ibu, kalau di sholat kan memang ada selawat. Kalau di tasyahud awal, menurut mazhab Syafi'i selawat itu sunnah, Pak. Kalau tasyahud itu sebenarnya kan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu tasyahud. Kalau di mazhab Syafi'i di tasyahud awal itu sunnah selawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru berdiri ke rakaat yang ketiga. Itu mazhab Syafi'i. Ya. Kalau di tasyahud akhir, bahkan menurut mazhab Syafi'i selawat itu rukun, Pak. Kalau tidak baca selawat berarti sholatnya batal. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Selawat kalau di tasyahud akhir. Ya kan? Itu namanya salawat muqayyad yang memang dihubungkan dengan ibadah, Pak. Apa contoh yang lain? Azan.
Kita kebanyakan habis azan itu kan la ilaha illallah, yang kita jawab la ilaha illallah tambahlah Muhammadur Rasulullah. Dari mana tambahan Muhammadur Rasulullah itu? Saya cari-cari enggak ada. Karena di hadis itu kita menjawab sebagaimana yang dibaca muazzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Termasuk kalau muazzin membaca la ilaha illallah, jawabannya apa dalam hadis Nabi? Ya la ilaha illallah, jangan ditambah Muhammadur Rasulullah. Ambu danga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan salah Pak membaca Muhammadur Rasulullah, tapi yang diajarkan Nabi itu la ilaha illallah, jawabnya ya la ilaha illallah, jangan ditambah Muhammadur Rasulullah. Yang harusnya dibaca itu apa? Salawat Nabi. Fasallim ala Nabi. Jadi setelah membaca la ilaha illallah, di situ salawat Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca doa. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah sampai habis. Ini yang enggak diamalkan, Pak. Awak salamu kan la ilaha illallah, langsung Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qaimah. Salawatnya itu ada di situ tuh, Pak. Sahih hadisnya tuh. Jadi Bapak Ibu besok kalau mendengar azan setelah la ilaha illallah, baca salawat Nabi, baru lanjutkan dengan Allahumma rabba hazihi da'wati tammah sampai habis. Baru ada kalimat nanti halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal baginya syafaatku kelak di hari kiamat. Itu yang namanya salawat muqayyad, Pak. Ya. Jadi dikaitkan dengan ibadah yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Di mana lagi Bapak Ibu yang kita jarang mengamalkannya? Masuk masjid dan keluar masjid itu boleh dikatakan banyak orang yang tidak mengamalkannya. Padahal di hadis Nabi itu Bapak Ibu baca salawat dulu, kemudian baca doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, baru masuk ke masjid dengan kaki kanan. Itu di hadis itu, Pak. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, kan fasallim ala Nabi, berselawatlah dulu kepada Nabi. Kemudian baru baca doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, baru masuk ke masjid. Itu juga jarang orang mengamalkan itu, Pak. Itu muqayyad namanya. Keluar masjid Ibu begitu juga, Pak. Baca dulu salawat Nabi, baru baca doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik, baru keluar pakai kaki kiri, Pak. Itu dia salawat tadi itu. Itu namanya muqayyad. Salawat-salawat yang memang dikaitkan dengan ibadah-ibadah. Di dalam doa juga ada salawat, karena dengan salawat membuat doa seorang hamba itu cepat diijabah. Itu contohnya, Pak. Tapi kalau yang mutlak tadi Bapak Ibu, kata Ustaz Abdul Somad kan beliau itu, ya kalau Bapak Ibu bisa lebih 100 kenapa tidak kan itu? Itu kan hanya beliau yang mengatakan saya sehari yang saya amalkan itu istighfar 100 kata beliau, salawat 100. Kalau Bapak Ibu bisa lebih kenapa tidak, Pak? Kan bahasanya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak solawatnya. Akan paling banyak, tidak ada batasannya, Pak. Tidak ada batasannya. Silakan Bapak Ibu. Semoga sekali lagi dengan solawat-solawat Nabi tersebut akan membuat kita nanti dekat majelis kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan tidak berat tuh, Pak. Lagi-lagi yang membuat berat tuh, yo maleh tadi. Maleh. Kenapa malas? Itu selawat. Ya kalau ganjarannya kan Bapak Ibu sudah dengar kan. Kalau selawat itu satu selawat 10 kali Allah berselawat kepada kita. Satu selawat kepada Nabi 10 kali Allah berselawat kepada kita. 10 kesalahan dihapus, 10 derajat diangkat. Jadi kalau 100 selawat berarti kan tinggal kali 10, Pak. Kalau Bapak Ibu kita selawat 100 kali sehari, berarti ada 1000 kesalahan kita yang dihapus Allah. 1000 kesalahan, Pak. 1000 derajat kita diangkat oleh Allah dengan 100 selawat setiap hari. Coba bayangkan, Bapak. Luar biasa, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita baca dalam hadis Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Nah, ini juga sering juga dibahas oleh para asatidz. Yang bisa membuat kita dekat dengan Nabi, yang diisyaratkan Nabi dengan 2 jari ini, Pak. Ketika kita menjadi orang yang merawat
anak yatim. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang merawat anak yatim itu fil jannah hakadha. Yang merawat anak yatim. Apakah termasuk seorang istri yang ketika suaminya meninggal lalu dia rawat anak tersebut termasuk di sini? Pendapat sebagian ulama termasuk, Pak. Termasuk. Walaupun sebenarnya itu anak kandungnya. Tapi status anak kandungnya itu sudah jadi anak yatim dia, Pak. Karena definisi anak yatim kan inqata as-sabi an abihi qoblal bulugh. Seorang anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum balik, itu anak yatim, Pak. Jadi kalau suami ibu meninggal, berarti ibu kan memelihara anak yatim itu di rumah. Walaupun sebenarnya itu anak sendiri. Pendapat sebagian ulama, dia termasuk yang mendapatkan jaminan ini, Pak. Kalau dia memperlakukan anak yatim itu dengan baik. Ya termasuk kalau bapak ibu ada yang mengurus panti asuhan. Luar biasa itu, Pak. Mengurus panti asuhan. Iya, Pak. Saya bertemu dengan orang-orang yang begitu gigih, Pak. Ya. Di panti asuhan itu, ya, mencari donasi gitu. Donatur-donatur untuk panti asuhan di mana di situ memang anak-anak yatim, bukan hanya yatim tapi juga miskin, Pak. Hebat, luar biasa itu, Pak. Ya. Bahkan yang diasuhnya itu tidak satu, Pak. Ya, ada di panti itu yang jumlahnya sampai 40, 50, Pak. Coba bayangkan. Peluang yang begitu luar biasa diambilnya, Pak, dengan mengasuh anak-anak yatim di mana? Di panti asuhan, Pak. Luar biasa. Kalau bahasanya kan ajo karajo pensiun kalau Ustaz. Bahasanya kok yang lama paman. Ajo kan di kerajaan pensiun kalau Ustaz ikonya. Iko ndak sembarang kerajo kok, Pak. Kok luar biasa kerajo Pak aja. Kan begitu kalau kita memberikan sumbangan ke panti asuhan, ya. Itu ya. Hah, apa pengurus aja? Ya lah Ustaz. Pensiun-pensiun iko kan diurusnya kan. Iko luar biasa kerajo Pak. Main-main kok, Pak. Ya. Karena orang dengan yang memelihara anak yatim sekali lagi sangat dekat kedudukannya nanti dengan Nabi di surganya, luar biasa. Ya. Maka ambil peluang-peluang seperti ini. Ya. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, ternyata ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad. Memang doa itu memohon agar kita dekat dengan Nabi. Memang ada doa itu. Tapi saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengamalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang kemudian iman itu tidak keluar dari diriku. Artinya aku tidak murtad dari keimananku. Ya. Wa na'iman la yanfadu, dan nikmat yang kemudian nikmat itu tidak putus. Nah, baru ada kalimat wa murafaqata Muhammadin fi a'lal jannatil khuldi. Nah, di situ ada kalimat wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi, dan menemani Muhammad, Nabi Muhammad di surga tertinggi yang kekal. Mungkin nanti minta tolong saja ke Ustadz Hen nanti untuk men-share doa ini. Ini luar biasa doa, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin ya fi a'la jannatil, ya fi a'la jannatil khuldi. Menemani Rasulullah nanti di mana? Di surga Allah tertinggi yang kekal. Kita minta tolong kepada beliau. Nah, ini doanya. Semoga ini kita masukkan dalam doa-doa yang kita baca. Kemudian Bapak Ibu, sebagaimana yang banyak juga ditulis oleh para ulama, bahwa melaksanakan rukun Islam itu juga ada jaminan untuk bisa menemani Nabi nanti di surganya Allah. Ya, hadisnya cukup panjang. Karena seorang laki-laki datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Pokoknya yang 5 di rukun Islam itu disampaikannya kepada Nabi. Lalu kata Nabi, barang siapa yang mati atas dasar ini maka ia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada di hari kiamat seperti ini.
Jadi kalau rukun Islam itu kita amalkan, kecuali haji kan bagi yang mampu itu. Zakat juga kan tidak setiap orang mengeluarkan zakat. Ya. Maka dia akan bersama Nabi seperti ini nanti di surganya Allah. Kecuali durhaka kepada orang tua. Nah, ini yang pernah kita bahas. Jadi walaupun yang 5 itu sudah diamalkan oleh seseorang, kalau dia durhaka sama orang tuanya, Pak, habis. Ya. Jadi dia akan bersama para nabi sedikit seperti ini nanti di surganya Allah, selama dia tidak durhaka kepada orang tuanya. Nah, ini durhaka ini yang sering kita bahas, Bapak Ibu. Hal-hal yang boleh jadi tidak kita anggap durhaka, padahal itu sebenarnya sebuah kedurhakaan. Itu yang kita sampaikan dalam kajian sebelumnya. Membuat orang tua takut saja di rumah, Pak. Kuncun gak di rumah awak, Pak. Padahal juga awak itu durhaka, itu jangan main-main, Pak. Padahal kita tidak pernah membentak orang tua, tidak pernah. Tapi rasa takut gaek kok, itu termasuk wujud kedurhakaan. Kalau tidak hati-hati, kan? Ya, merasa tidak suka saja dengan orang tua, Pak. Merasa tidak suka, bukan tidak suka itu bukan dari perilaku, ya. Mungkin ada ketidaksukaan atas keputusan-keputusan orang tua yang padahal keputusan itu tidak ada yang salah. Tapi mungkin karena tidak berpihak kepada kita muncul ketidaksukaan. Ketidaksukaan itu kedurhakaan. Makanya karena Imam Syafi'i seorang anak tidak boleh membantah orang tuanya, tidak boleh mendebat orang tuanya walaupun hanya masalah sendal jepit. Tak boleh. Begitu betul, Pak, menjaga hati. Karena boleh jadi orang tidak durhaka dengan mulut, Bu. Orang tidak durhaka dengan tangan, Pak. Banyak yang durhaka sama orang tua itu dengan hati, Pak. Dongkol, jengkel, nah, itu yang banyak, Pak. Apa tidak durhaka tuh? Dongkol kagak itu durhaka tuh, Bu. Jengkel sama orang tua tuh durhaka itu, Pak. Nah, itu yang banyak tidak disadari kata ulama. Dia tidak pernah membentak orang tuanya, dia tidak pernah menampar orang tuanya, tapi hatinya yang terkadang dongkol sama orang tuanya, Pak. Ya. Nah, itu kedurhakaan itu, Pak. Ya. Apalagi kalau orang gaya ke Jawaan, banyak sekali dongkol-dongkolnya itu. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, 2 lagi sebelum kita diskusi dan tanya jawab. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man ala jaritaini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Siapa yang menanggung nafkah 2 anak perempuan sampai balik. Nah, di sini memang disebut 2 anak perempuan, tapi kata ulama ini dalam rangka menaikkan derajat kaum perempuan yang di masa jahiliyah perempuan itu dianggap tidak ada nilainya, Pak. Ya. Siapa yang menanggung nafkah 2 anak perempuan sampai balik, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Memang disebut anak perempuan, tapi kalau kita baca pendapat ulama, karena sekali lagi zaman jahiliyah adalah zaman di mana wanita itu tidak dihargai, Pak. Ya, makanya kalau lahirlah seorang anak dari kandungan seorang perempuan, yang lahir itu perempuan, Pak, maka pilihannya kan 2 saja. Kalau tidak dikubur hidup-hidup, dipelihara tapi dalam kehinaan. Nah, maka ini termasuk motivasi untuk bisa merawat anak perempuannya itu. Kalau orang Minang jangan ditanya lainnya matriarkat, Pak. Condongnya ke anak padusi gitu. Kalau matriarkat kan condongnya ke anak padusi, tidak ke anak laki-laki, condongnya ke anak padusi, Pak. Matriarkat. Ya. Kalau di awaknya memang iyo kan anak padusi itu. Nah, laki-lakinya ke payu namanya. Ya kan? Yang di awakku yo anak padusi. Nah, itu pengaruh matriarkat memang di situ, Pak. Dalam pemikiran ibu yang akan merawat ibu itu memang anak perempuan. Tidak ada pikiran tuh anak laki-laki ke merawat awak. Jadi pikiran lu ke merawat awak lah. Itu pengaruh matriarkat, Pak. Padahal kalau Bapak Ibu kita bahas, yang punya kewajiban merawat orang tua yang lebih besar itu anak laki-laki daripada anak perempuan. Harusnya Bapak Ibu kita itu menyandar jangan ke anak perempuan, ke anak laki-laki. Karena anak perempuan harus minta izin ke suaminya dulu, Pak. Dia punya suaminya tuh. Tapi kalau anak laki-laki awak, atau punya awak tuh, Bu. Anak laki-laki itu, Pak, punya gaeknya, Pak.
Tapi kalau anak perempuan Bu sudah punya suaminya itu, jangan basanda kan anak gadis Ibu, tak boleh sebenarnya tuh. Basanda kok kan anak laki-laki, tapi dek pengaruh matriarkat tadi. Pengaruh matriarkat ya kan. Seolah-olah yo inyo tapi basanda awak besok mah. Inyo sudah punya suami. Itu pengaruh matriarkat. Baik, terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu, wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin sampai habis. Agar kita bisa bersama Nabi kelak di hari akhir di surganya Allah adalah mutabaah atau mengikuti dan taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi taat itu kuncinya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, memang ada kalimat dari Anas Pak yang pernah kita bahas. Bahwasanya aku fa ana uhibbullah wa rasul. Aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ya. Wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap akan berkumpul bersama mereka walau lam a'mal bi a'malihim, walaupun aku tidak bisa beramal dengan amal mereka. Ini penutup dari kajian. Maknanya begini kata ulama Bapak Ibu. Artinya ada amal-amal Nabi itu Pak, amal Abu Bakar, Umar, yang memang sahabat sendiri mengakui Pak tidak akan mampu mengalahkan mereka. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak beramal seperti amal mereka Pak. Contoh, di mana letak mampu kita untuk tahajud seperti tahajudnya Nabi Pak? Tidak akan ada yang mampu. Cayolah. Tahajud Nabi kadi iringi di awak Pak, tidak bisa. Tapi apakah dengan sebab itu lalu kita tidak tahajud? Nah, itu maksudnya. Jadi walaupun aku tidak bisa beramal sebagaimana amal mereka. Abu Bakar kadi kalahan Pak berinfak. Oh, tidak bisa Bapak Ibu. Abu Bakar kok seluruh hartonya nyagian sudah. Mana bisa dia awak? Kalau awak banyak pertimbangan Pak. Kuliah anak, masa depan awak. Tapi jangan gara-gara itu tidak mau berinfak. Nah, itu maksudnya. Aku tetap berinfak walaupun infakku tidak sama dengan infak mereka. Nah, kira-kira begitu. Termasuk tahajud. Jangan nanti ada alasan. Tak tahajud, tetap tahajud walaupun tahajud kita tidak seperti tahajudnya Nabi. Umar begitu juga. Baik Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan ini memang masih bulan Maulid lah ya. Kalau orang kampung Ambo menyebut bulan Maulid. Nah, kalau orang-orang kampung kan bulan Maulid. Kalau Maulid kok Bu Malamang. Tapi Bu Lamang Bu. Mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dikumpulkan bersama beliau kelak di surganya Allah. Ada diskusi dan tanya jawab? Cukup. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.